كثيرا أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Alhamdulillah bifadlillahi wa rahmatihi wa ihsanih. Kita bersyukur dengan memuji Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat, rahmat dan ihsannya di sore hari ini kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk talabul ilm, belajar ilmu agama yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, talabul ilm fariidatun ala kulli muslim. Belajar ilmu agama wajib untuk setiap muslim. Dan belajar ilmu agama menjadi sebab turunnya cinta Allah kepada seorang hamba, sebagaimana firman Allah dalam hadits qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadzilina fiyya wal mutajalisina fiyya. Wajib cintaku terlimpah untuk mereka yang saling mencintai karenaku, mereka yang saling berbagi karenaku, mereka yang saling berkunjung karenaku, mereka yang sengaja duduk bermajlis karenaku. Hadis ini sebagai pengingat untuk kita semua, jadikan majlis ilmu kita sekarang ini hanya untuk Allah, karena Allah. Ibadah yang kita berikan, persembahkan hanya untuk Allah, sebagai bentuk mendekatkan diri kita kepada Allah, sebagai bentuk menjalankan perintah Allah. Niatan-niatan yang seperti ini harus ada selalu dalam setiap ibadah. Alhamdulillah, insyaallah majelis ilmu kita pada sore hari ini akan membahas satu kitab yang sangat penting berkaitan dengan akidah. Setelah kita sebelumnya selesai membahas kitab Qawaidul Arba', insyaallah kita melanjutkan tulisan Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala yang lainnya, yaitu kitab Al-Usul As-Sittah, 6 landasan, 6 pokok, 6 dasar yang semuanya berkaitan dengan akidah, yang tidak boleh seorang muslim untuk berbeda. Tidak boleh setiap muslim untuk berbeda. Semuanya harus sama. Mungkin betul untuk permasalahan fikih di sana ada ijtihadiyah yang berbeda sebagian ulama dengan ulama yang lainnya. Dan ini pun lapang di dalam Islam. Boleh untuk berbeda dalam permasalahan apa? Fikih, dalam permasalahan yang itu sifatnya ijtihadiyah. Terjadi di zaman Nabi SAW perbedaan memahami perintah Rasulullah SAW dalam permasalahan fikih. Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat agar sholat asar di Bani Quraidah. Kemudian
para sahabat berangkat menuju Bani Quraidah. Ini setelah mereka pulang dari perang Ahzab atau perang Khandaq. Di tengah perjalanan mereka menuju Bani Quraidah, ada yang mendapatkan waktu hampir maghrib, masih di perjalanan. Kata sesama mereka, kita hampir masuk waktu maghrib, hampir habis waktu asar. Ayo kita sholat asar dulu. Sebagian sahabat lain mengatakan tidak. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk sholat asar di Bani Quraidah. Berbeda pendapat di sini para sahabat. Ada yang mereka tetap sholat asar di perjalanan mereka karena mereka tahu bahwasanya sholat asar waktunya sampai sebelum maghrib. Nah, akhirnya mereka sholat asar di tengah perjalanan sebelum mereka sampai di Bani Quraidah. Sebagian sahabat lain, mereka melanjutkan perjalanan dan sholat asarnya di waktu maghrib, atau bahkan sudah lewat waktu maghrib atau waktu isya. Disampaikan itu semua kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW tidak mempersalahkan satu dari yang lainnya. Ini permasalahan ijtihadiyah, lapang di dalam Islam. Tetapi untuk permasalahan akidah adalah perbedaan antara seorang muslim dengan kafir atau musyrik. Akidah adalah perbedaan antara seorang ahlu sunnah dengan selain mereka. Dan wajib untuk setiap muslim mempelajari akidah yang di dalamnya adalah at-tauhid. At-tauhid bagian dari akidah. Para ulama sering mereka mengingatkan berapa banyak orang menyimpang walaupun mereka memiliki ilmu nahwu yang baik, walaupun mereka memiliki ilmu usul fikih yang baik, bahkan sebagian hafidh Quran. Orang-orang Khawarij, mereka hafal Al-Quran, bahkan bacaan Quran mereka mengalahkan para sahabat. Orang-orang Qadariyah, pengikut Ma'bad Al-Juhani, mereka semangat untuk membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, tetapi mereka memiliki penyimpangan akidah. Rasulullah SAW menghukumi untuk orang-orang Khawarij dengan syarrul qatla tahta adimis sama wa khairul qatla man qataluh kilabun nar. Seburuk-buruk yang terbunuh di kolong langit adalah mereka. Sebaik-baik yang terbunuh di kolong langit adalah yang mereka bunuh. Mereka adalah anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Kata Abdullah bin Umar tentang pengikut Ma'bad Al-Juhani, mereka yang menafikan takdir, menafikan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, yang mengatakan bahwasanya Allah barulah mengetahui suatu peristiwa setelah terjadinya, berarti menafikan ilmu Allah as-sabiq, ilmu Allah yang dulu, yang lampau. Mereka menafikan suratan takdir di Lauhul Mahfuz, tulisan pena di Lauhul Mahfuz. Kata Abdullah ibn Umar, "Idza laqita haula", andaikan kalian berjumpa dengan mereka, fa akhbirhum anni bari'um minhum wa annahum bura'u minni.
Sampaikan kepada mereka bahwasanya aku telah berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Lau anna li ahadihim mithla Uhudin dhahaban fa'anfaqah. Andaikan salah seorang di antara mereka memiliki sebesar gunung Uhud emas, mereka sedekahkan, ma qabilallahu minhum, Allah tidak akan terima sedekah tersebut dari mereka hatta yu'mina bil qadar, sampai mereka beriman terhadap takdir, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya kafir? Nah, insyaallah kita akan memasuki kitab Al-Usul Sittah yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Al-Usul As-Sittah, beliau beri judul dengan 6 landasan pokok. Ya. Ada kitab-kitab lain yang ditulis oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala yang itu pun pokok sebenarnya dalam ilmu agama, seperti Thalathatul Usul, Qawaidul Arba'. Nah, qala rahimahullah, min a'jabil ujab wa akbaril ayat ad-dallah ala qudratil malikil ghallab sittatu usulin bayyanahu Allah Ta'ala bayanan wadihan lil awam fawqa ma yadhunnu adh-dhannun thumma ba'da hadha ghalita fiha kathir min adhkiya'il alam wa uqala bani adam illa aqallal qalil. Kata Syekh rahimahullahu ta'ala, termasuk dari keanehan yang sangat dan termasuk dari tanda-tanda kebesaran Allah yang menunjukkan kuasanya, yang menunjukkan maharajanya Allah, yang menunjukkan menangnya Allah. Ghallab di sini tidak sahih termasuk dari Asmaul Husna, karena tidak datang dalil dari Al-Quran atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Al-Ghallab adalah nama dari nama-nama Allah. Tetapi ini min babil ikhbar, pengabaran, dan ini wasi' dan ini lapang. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai sifat Ghallab yang selalu menang, yang selalu mengalahkan. Ya, Ghallab yang memaksa, masuk dalam sifat Al-Jabbar, Al-Qahhar. Termasuk dari suatu hal yang sangat aneh dan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang paling besar, termasuk dari tanda-tanda kebesaran Allah yang paling besar, yang menunjukkan kuasanya Allah, yang menunjukkan maharajanya Allah, yang menunjukkan maha memaksanya Allah, sittatu usul, yaitu 6 poin, 6 perkara, 6 landasan. Maksudnya gimana? Allah dengan kuasanya mengatur alam semesta ini. Allah tidak ditanya apa yang Allah perbuat, karena maharajanya Allah. La yus'alu amma yaf'alu. Allah tidak ditanya apa yang Allah perbuat. Di surat Al-Anbiya Allah firmankan demikian. Ya. Al-Ghallab yang selalu memaksa, apapun yang Allah inginkan mesti terjadi. Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa-apa yang Allah kehendaki mesti terjadi, walaupun tidak kita menghendakinya. Wa ma lam yasha' lam yakun. Dan apapun yang tidak Allah kehendaki mustahil untuk terjadi, walaupun kita menghendaki untuk terjadinya. Ya.
Allah berbuat apa yang Allah mau, dan tidak ada hak seorang hamba untuk mengkritik, ya. Tidak ada hak seorang hamba bahkan hanya sekedar bertanya kenapa Allah mensyariatkan demikian, kenapa Allah menghukumi satu hal ini adalah wajib, adalah haram, adalah halal. Tidak ada hak. La yus'alu amma yaf'al. Allah tidak ditanya apa yang Allah perbuat. Apa itu? 6 landasan yang telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan dengan sejelas-jelasnya bagi orang awam. Sangat gamblang, sangat terang Allah jelaskan di dalam Al-Quran, sampai orang awam mereka mengerti apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran tentang 6 poin ini. Fauqa ma yadhunnu dhannun, dan penjelasan Allah di dalam Al-Quran tentang 6 poin ini di luar nalar manusia. Manusia enggak menyangka, ya, Allah Subhanahu wa taala bisa menjelaskan 6 poin ini dengan sejelas-jelasnya, dengan segamblang-gamblangnya, dengan seterang-terangnya. Thumma ba'da hadza ghalita fiha katsirun min adhkiya'il alam. Tetapi dengan itu semua, kebanyakan orang cerdas di alam semesta ini justru salah dalam memahami, gagal paham. Wa uqala bani Adam, orang-orang yang dikatakan berakalnya, bijaknya, cendekiawannya pun keliru, pun nggak paham, nggak ngerti apa yang Allah jelaskan. Padahal tadi untuk orang awam aja jelas. Illa aqallal qalil, kecuali sedikit dari yang sedikit dari kalangan orang cerdas dan orang bijak tadi yang mengerti 6 landasan tersebut. Subhanallah. Nah, ini menunjukkan apa? Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, Allah Maha Raja, Allah Maha Memaksa. Ya. Intinya hidayah itu di tangan Allah. Tidak mesti ketika seseorang itu diberi kecerdasan oleh Allah, kemudian dia pasti lurus semua ucapannya, lurus semua perbuatannya. Enggak. Enggak mesti. Orang yang ditokohkan karena dia ini seorang yang bijak, orang yang pandai dalam berbahasa, ya, fasih lisannya, ditokohkan dia ini, kemudian semua ucapannya, semua perbuatannya lurus benar. Enggak. Ya. Allah membagi-bagi hidayah kepada siapa yang Allah mau. Jangankan dia orang cerdas yang itu tidak ada sangkut pautnya dengan nabi dari silsilah darah. Ada nabi yang ayahnya tidak diberi hidayah oleh Allah, Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan ucapan yang santun, dengan ucapan yang lembut mengajak sang ayah untuk masuk Islam. Di surat Maryam Allah sebut dialog antara Nabi Ibrahim dengan sang ayah. Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Wahai ayahanda, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar,
yang tidak bisa melihat, yang tidak bisa memberikan apapun kepadamu. Malah benda tersebut dibuat oleh ayahnya sendiri. Tidak dengar, tidak lihat. Ya. Kalau Tuhan nggak lihat, nggak dengar, untuk apa kita berdoa kepada benda tersebut, kepada Tuhan yang tidak mendengar, tidak melihat? Mungkin tidak masuk akal. Ya. Berdoa kepada yang tidak mendengar, bagaimana mau dikabulkan doanya? Mempersembahkan sesuatu yang tidak bisa yang dipersembahkan tersebut tidak bisa melihat apa yang dipersembahkan untuknya, suatu hal yang tidak masuk akal. Mungkin sebagian orang mengatakan hal yang sangat konyol. Ya abati inni qad ja'ani minal ilm ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayahanda, telah datang kepadaku ilmu yang itu tidak datang kepadamu, ikuti aku. Aku akan membawamu ke jalan yang lurus. Ya abati la ta'budi syaitan inna syaitana kana lirrahmani 'asiya. Wahai ayahanda, jangan engkau menyembah setan. Sesungguhnya setan itu bermaksiat menentang Allah Subhanahu wa taala. Ya abati inni akhafu ay yamassaka 'adzabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Wahai ayahanda, inni akhafu ay yamassaka 'adzabun minar rahman. Aku khawatir engkau akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu engkau menjadi wali setan. Tapi justru jawaban sang ayah adalah qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Jawaban sang ayah adalah, apakah engkau sudah membenci Tuhan-Tuhanku wahai Ibrahim? La illam tantahi la arjumannak. Kalau seandainya engkau tidak diam, engkau tidak berhenti untuk mengatakan demikian, aku akan lempari engkau. Itu jawaban sang ayah. Coba diajak agar selamat, tetapi itu jawabannya. Diajak untuk baik, tetapi itu jawabannya. Nabi, ini Nabi. Jadi kalau memang kita ketika mengajak saudara kita ke jalan yang benar, ingin mengajak mereka kepada kebaikan, dan kita justru mendapat celaan, cacian, sabar. Kita tidak lebih baik daripada Nabi. Nabi saja ketika berdakwah itu balasan dari ayah mereka. Nah, ya, ayah Nabi Ibrahim tidak Allah kasih hidayah. Ada istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut. Termasuk orang yang paling dekat dengan seseorang adalah istrinya. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam selama 950 tahun berdakwah, mengajak orang-orang masuk ke dalam Islam, tetapi apa? Istri beliau yang tiap hari mendengar ajakan tersebut justru menentang. Ini 950 tahun. Enggak sebulan 2 bulan, enggak setahun 2 tahun, enggak 20-30 tahun, 950 tahun. Tidak terbuka hatinya untuk menerima Islam. Demikian pula anak Nabi Nuh. Tetapi Nabi Nuh tidak pernah bosan, tidak pernah menyerah, tidak pernah putus asa untuk mengajak mereka mengucapkan kalimat tauhid. Sampai sesaat sebelum anaknya hanyut pun tetap berusaha Nabi Nuh untuk menyelamatkan anaknya,
untuk mendakwahkan dakwah ini kepada anaknya, ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai putraku, irkab, naiki kapal ini, ayo bersama kami, jangan engkau bersama orang kafir. Dakwah, ajakan Nabi Nuh agar selamat. Qala sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma', aku akan pergi ke puncak gunung yang akan aku terlindungi dari banjir itu. Qala la 'asimal yawma min amrillah, tidak ada yang bisa selamat hari ini illa man rahim, kecuali yang Allah rahmati. Wa hala bainahumal mauj fakana minal mughraqin, ketika hampir saja dipegang tangan anak Nabi Nuh, digapai tangannya oleh Nabi Nuh, wa hala bainahumal mauj, Allah Subhanahu wa taala menepis kedua tangan tersebut dengan ombak, wa kana minal mughraqin, sang anak tenggelam. Berdoa Nabi Nuh, wa nada Nuhur rabbahu faqala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'dakal haqq wa anta ahkamul hakimin. Ya Allah, sesungguhnya anakku termasuk dari keluargaku. Tapi apa kata Allah? Wa qala ya Nuh innahu laysa min ahlik, dia bukan termasuk dari keluargamu. Subhanallah. Nah, ada bahkan Nabi Muhammad SAW tidak bisa memberikan hidayah kepada paman beliau yang beliau cintai. Paman beliau yang mengasuh Nabi Muhammad. Ya, Rasulullah sudah diasuh oleh Abu Talib dari sejak umur 8 tahun sampai beliau dewasa. Kemudian dinikahkan dengan Khadijah binti Khuwailid. Ketika diangkat menjadi nabi dan rasul, dilindungi dakwahnya oleh Abu Talib. Bagaimana cinta Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam kepada sang paman. Allah sebut cinta Nabi Muhammad itu di surat At-Taubah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau ya Muhammad tidak dapat memberi hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Abu Talib, sang paman. Walakinnallaha yahdi man yasha, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah, jadi hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Lau kana fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun. Karena tidak semua hati manusia itu bisa menerima hidayah Allah. Karena tidak semua hati manusia itu bisa menyimpan hidayah Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, tadi yang ayat yang dibacakan, lau kana fihim khairan la asma'ahum. Andaikan ada kebaikan dalam hati mereka, Allah akan jadikan mereka mau mendengar. Walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun, sekalipun mereka diperdengarkan dengan paksa, mereka akan berpaling menjauh. Subhanallah. Nah, dan berapa banyak orang yang Allah berikan kekayaan, dengan kekayaan itulah sebab dia kafir. Qarun misalnya. Berapa banyak yang Allah berikan kekuasaan,
Penguasa-penguasa justru dengan kekuasaannya, dengan kecerdasannya, kepintarannya, dengan itulah Allah jadikan dia kafir. Fir'aun contohnya, Haman contohnya. Berapa banyak orang yang diberikan kecerdasan oleh Allah tetapi tidak diberi hidayah oleh Allah. Kam yu'ta zaka'an walam yu'ta zaka'an. Berapa banyak orang yang cerdas tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang bertubuh kekar luar biasa. Ya, berotot badannya. Tapi sekalipun dia tidak pernah sujud untuk Allah, tidak pernah dia ruku'. Ya. Ada yang cuman sholat sepekan sekali, Jumatan aja. Ada yang setahun sekali, pas lebaran aja. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala membagi hidayah kepada seorang kakek tua, cacat fisik, kaki lumpuh, tetapi tidak pernah terlambat takbiratul ihram di belakang imam. Seorang buta di zaman Nabi SAW mengeluhkan tidak ada yang memandu beliau ke masjid, dan tanah Madinah penuh dengan binatang-binatang berbisa. Kemudian ada sungai yang harus dia lewati menuju masjid Nabi SAW. Rasulullah mengatakan, atasma'un nida, apakah engkau dengar panggilan, apakah engkau dengar azan? Ya Rasulullah, fa'ajib, datangi. Dan sahabat ini pun mendatangi, mematuhi apa kata Nabi SAW. Hidayah tidak diukur dengan jabatan, kekayaan, kecerdasan, kefasihan, kekuatan, kemiliteran, apapun itu, teknologi. Enggak. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menangkan kaum muslimin dari orang-orang Romawi dan Persia, jauh tingkat teknologi mereka dulu, jauh tingkat kemiliteran mereka dulu. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala memenangkan siapa yang Allah kehendaki. Allah hinakan siapa yang Allah kehendaki juga. Ada seorang budak di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, justru dia yang menjadi wakil gubernur untuk orang Quraisy. Budak, seorang budak, kalau dia mencoba untuk melamar anak perempuan salah seorang yang itu merdeka, besar kemungkinan nggak diterima lamarannya. Kalau dia berbicara nggak didengar ucapannya. Tetapi apa? Dia kemudian menjadi pengganti gubernur yang pergi ke Umar bin Khattab untuk konsultasi. Datang gubernur Makkah ke Madinah menghadap Umar bin Khattab. Umar bertanya, siapa yang menggantikanmu di Makkah? Kata gubernur ini, Ibnu Abza, Abdurrahman Ibn Abza. Siapa Ibnu Abza? Umar bin Khattab tahu tokoh-tokoh Quraisy, ya karena beliau dari Quraisy. Nah, kata gubernur ini, maula min mawalina, budak dari budak-budak kami. Terkejut Umar bin Khattab, marah Umar bin Khattab. Engkau jadikan pemimpin untuk orang Quraisy, kasta tertinggi untuk ras Arab adalah Quraisy. Ya, dulu orang-orang Arab yang ada di Jaziratul Arab, mereka merujuk kepada Quraisy. Kalau Quraisy sudah melakukan sesuatu, maka kita akan lakukan. Mereka sudah masuk Islam, banyak orang masuk Islam. Ya, gaya hidupnya, gaya ibadah apun diikuti oleh orang-orang Arab. Quraisy kasta tertinggi dalam ras Arab.
Marah Umar bin Khattab, engkau jadikan budak sebagai pemimpin Quraisy. Kata gubernur ini, fa innahu a'lamuna bi kitabillah wa bi ilmil faraid. Ya Amirul Mukminin, dialah yang paling berilmu di antara kami dalam hal kitabullah dan ilmu faraid. Untuk Al-Quran, beliau yang paling berilmunya. Untuk ilmu faraid, beliau yang paling berilmunya. Kemudian Umar bin Khattab berkata, Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idh yaqul, telah benar apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat dengan kitab ini sebagian kaum dan Allah hinakan sebagian lain dengan kitab ini pula. Yang membacanya, yang mentadabburinya, yang menghafalnya, yang mengamalkannya, yang mendakwahkannya, Allah janji untuk mengangkat derajat orang yang seperti ini. Karena Al-Quran diturunkan untuk 5 hal ini: dibaca, ditadabburi, dihafal, diamalkan, didakwahkan. Dan siapa yang tidak mengamalkan 5 hal ini, Al-Quran tidak dibaca, Al-Quran tidak ditadabburi, apalagi dihafal, diamalkan atau didakwahkan, Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji untuk menghinakan mereka, merendahkan mereka, dan terbukti. Jadi intinya, kuasa Allah, maharajanya Allah, maha memaksanya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Belum tentu orang yang cerdas bisa mengerti apa yang Allah terangkan, walaupun bagi orang yang IQ-nya kurang, yang akalnya rendah, itu ngerti jelas betul bagi mereka. Allah bagi. Ya, bisa jadi orang yang dia itu papa, yang dia itu fakir, miskin, fasilitas kurang, pulpen nggak punya, kitab nggak punya, justru dia yang lebih mengerti daripada mereka yang kaya raya, melimpah harta. Orang mungkin yang cacat fisik, terbata-bata dalam berbicara, dia mengerti daripada orang yang fasih, ditokohkan dalam masyarakatnya. Allah kuasa untuk itu semua. Allah Maharaja. Nah, inilah di antara tanda keanehan, atau di antara keanehan dan termasuk dari tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana Allah bisa menjelaskan dengan sejelas-jelasnya 6 poin, 6 landasan. Bagi orang awam jelas, tetapi gagal paham untuk orang cerdasnya, kecuali sedikit. Al-aslul awwal ikhlasuddin lillahi ta'ala wahdahu la syarika lah, wa bayanu diddihi alladhi huwa syirku billah, wa kaunu aksaril qur'ani fi bayani hadzal asl min wujuhin syatta bi kalamin yafhamuhul abladil ammah. Poin yang pertama adalah mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Ad-din adalah ibadah. Ya. Hadis Jibril, kisah datangnya Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya tentang Islam, bertanya tentang iman, bertanya tentang ihsan, yang semua itu adalah ibadah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Umar, atadri manis sa'il? Qultullahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, apakah engkau tahu siapa tadi yang bertanya?" Yang bertanya tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, dan Rasulullah menjawab rukun Islam yang 5, rukun iman yang 6, rukun ihsan yang 1. Yang semua itu adalah ibadah. Umar menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Rasulullah SAW, dia Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan kalian agama kalian, din kalian. Padahal tadi apa yang ditanyakan? Ibadah. Jelas ini? Jadi ad-din adalah ibadah. Ikhlasuddin, mengikhlaskan ibadah lillahi ta'ala, hanya untuk Allah, wahdahu la syarikalah, hanya untuk Allah yang esa, yang tidak ada sekutu baginya. Bersih. Ikhlas itu artinya bersih, murni, jernih. Ibadah itu utuh 100%, hanya dia persembahkan untuk Allah saja. Tidak ada kotoran-kotoran syirik, riya, sum'ah. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an banyak sekali tentang tauhid. Wa bayanu diddihi alladhi huwa syirku billah, dan penjelasan lawan dari tauhid, lawan dari keikhlasan, yaitu asyirku billah, kesyirikan. Ya. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan Al-Quran itu dari awal sampai akhirnya berbicara tentang tauhid. Seluruh Al-Quran adalah at-tauhid. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan segamblang-gamblangnya, dengan sejelas-jelasnya tentang tauhid, tentang syirik. Di sini Syekh rahimahullah taala mengatakan wa qaulu aktsaril Quran, dan kebanyakan Al-Quran itu menjelaskan tentang poin pertama ini. Dengan berbagai macam cara Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sampai bisa dipahami oleh orang awam yang paling balid. Balid itu akalnya rendah, kurang. Ya, orang yang paling balid, ablad. Orang awam yang paling ablad. Itu saja bisa ngerti. Ya. Dengan cara-cara Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tauhid dan syirik di dalam Al-Quran, ada dengan penjelasan langsung, ya, kalimat jelas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alla ta'budu illallah, jangan kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Kira-kira jelas enggak sih itu? Enggak boleh kita ibadah ke selain Allah. Tidak boleh kita berdoa ke kuburan, tidak boleh kita beristighatsah, beristi'adzah ke gua keramat, pohon keramat, telaga keramat, candi keramat. Enggak boleh. Kuburan Nabi sekalipun. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian jangan kalian beribadah kecuali hanya kepadanya. Ini kurang apa lagi penjelasan seperti ini? Untuk beribadah hanya kepada Allah. Ikhlas, itulah yang dikatakan ikhlas. 100% ibadah dari takbiratul ihram sampai salam hanya untuk Allah.
Ketika dia mengucapkan labbaik Allahumma bil umrah sampai dia tahallul, itu hanya dia persembahkan untuk Allah. Ketika dia mengucapkan labbaik Allahumma bil hajj sampai akhir dia menunaikan ibadah haji pada tanggal 13 Zulhijjah, itu dia persembahkan hanya untuk Allah. Ketika dia memberikan sedekahnya, zakatnya, yang itu hanya hitungan detik, tidak sampai 5 detik, ketika dia memberikan sedekah, hadiah, wakaf, atau apapun itu, dan dia persembahkan itu hanya untuk Allah. Tidak ada riya, tidak ada sum'ah. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami memberi kalian makan hanya untuk wajah Allah, mencari wajah Allah, berharap mendapatkan pahala, bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di surga. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak berharap dari kalian jazaa'a, balasan. Kami ngasih kalian makan, enggak kami harapkan sedikit pun dari kalian balik kalian memberi kami makan atau memberi kami apapun dari kalian. Kami enggak berharap itu semua. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Bahkan ucapan syukur pun kami enggak berharap dari kalian, karena kami hanya berharap dari Allah untuk membalas ibadah kami ini. Ini definisi yang sangat mudah untuk dicerna oleh orang-orang tentang ikhlas. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Tidak ada harapan dicintai, dihormati, dipuji oleh orang yang kita kasih, enggak ada. Jaza la wala syukura, enggak ada berharap ucapan terima kasih, walaupun memang selaku adab sebagai muslim, la yashkurillah man la yashkurin nas. Seseorang tidak dikatakan dia bersyukur kepada Allah kalau dia tidak bersyukur kepada manusia, sekalipun dia mengucapkan alhamdulillah. Tetapi kalau dia tidak bersyukur, mengucapkan jazakallah khairan, terima kasih, syukran kepada orang yang menjadi sebab datangnya nikmat tersebut kepada dia, itu tidak dikatakan bersyukur kepada Allah walaupun dia mengucapkan alhamdulillah. Jelas ini? Allah, Rasulullah yang mengatakan la yashkurillah ma la yashkurin nas. Tidak dikatakan dikatakan seseorang itu bersyukur kepada Allah kalau dia tidak bersyukur kepada manusia. Nah, itulah ikhlas. ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم. Kemudian setelah terjadi apa yang terjadi pada kebanyakan manusia, terjadi apa yang terjadi, maksudnya apa? Mereka tidak lagi mempelajari Al-Quran, tidak lagi mempelajari sunnah Nabi. Anak-anak mereka lalai dengan permainan-permainan, pertandingan-pertandingan, musik-musik, hal-hal yang tidak bermanfaat. Inilah yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, awal syirik terjadi di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam adalah ketika nusyal ilm, ketika ilmu itu dilupakan, nggak ada lagi majelis ilmu. Tidak ada lagi orang tua menanamkan tauhid kepada anaknya. Tidak ada lagi orang-orang untuk kembali ke syariat Allah Subhanahu wa taala, dilupakan ilmu. Ja'ahum syaitan, datang iblis berwujud manusia dan berkata, bapak kalian dulu bikin 5 patung Wadda, Suwa', Yaghuth, Ya'uq dan Nasr, bukan tanpa maksud, tetapi sebagai perantara antara kalian dengan Allah. Lihat kalian pendosa, banyak maksiat yang kalian lakukan.
Kalau kalian berdoa kepada Allah, mana Allah dengar? Jangankan dikabulkan, dengar pun Allah enggak. Sembelihkan untuk 5 orang soleh ini, untuk patung 5 orang soleh ini, unta lah, kerbau lah, sapi, domba, apapun, sembelihkan untuk mereka, panjatkan hajat-hajat kalian kepada mereka, agar mereka menyampaikan hajat kalian kepada Allah. Itulah kesyirikan pertama kali terjadi di alam semesta. Kaum Nabi Nuh. Apa sebabnya? Nusyal ilm. Dilupakan ilmu. Nah, thumma lamma saru ala aktsaril ummah ma sara, itu maksudnya, ya. Adhhara lahumus syaitanul ikhlas. Setan datang. Kalau sudah tidak ada lagi ilmu agama, setan masuk. Setan, iblis itu bisa datang kepada manusia berwujud manusia. Ya. Mereka menghasut orang-orang yang sudah jahil, yang sudah tidak mengerti agama. Mereka menghasut. Adhara lahumus syaitan al-ikhlas fi surati tanaqqusis salihin wa taqsir fi huquqihim. Mereka atau para setan ini menghasut dakwah tauhid sebagai bentuk merendahkan orang saleh, sebagai bentuk tidak menunaikan hak-hak orang saleh. Tadi ikhlas apa? Tauhid kan? Ikhlas adalah tauhid. Ya, setan ini menghasut kepada orang-orang bahwasanya dakwah tauhid, ajakan-ajakan hanya Allah yang dijadikan satu-satunya tempat berdoa, tempat istighatsah, untuk menyembelih hanya untuk Allah, bersumpah hanya dengan nama Allah, bernazar hanya untuk Allah, bertawakal hanya kepada Allah. Mereka katakan, apa yang engkau katakan itu, ajakanmu itu, dakwah yang kau katakan dakwah tauhid itu adalah bentuk engkau merendahkan orang soleh. Jadi kami nggak boleh lagi berdoa ke orang soleh, kami nggak boleh lagi beristighatsah kepada orang soleh. Ini bentuk perendahan kepada orang soleh, dan ini tidak menunaikan hak-hak mereka sebagai orang soleh. Wa azhara lahumus syirk billahi fi surati mahabbati salihin wa atba'ihim. Dan mereka menghasut, memperlihatkan kepada mereka kesyirikan, yaitu berdoa kepada orang soleh, menyembelih untuk orang soleh. Inilah cara kami mencintai orang soleh dan pengikut-pengikut mereka. Jadi cara kami memuliakan orang soleh, mencintai orang soleh, ya dengan kami berdoa kepada orang soleh. Subhanallah. Itu alasan. Ya, selemah apapun syubhat yang disampaikan oleh syaitan untuk syirik, dipakai, diutarakan, disampaikan, dan banyak juga yang terhasut dengan yang seperti ini, walaupun ini lebih ringkih daripada sarang laba-laba. Syubhat ini lebih ringkih daripada sarang laba-laba, tetapi banyak yang terhasut. Kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah menyesatkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah menyesatkan orang-orang siapa yang Allah kehendaki. Ya, ada saja alasannya. Ya, dibilang jangan syirik, malah kita yang dicelanya. Ya, Anda tidak sopan kepada orang soleh, tidak memberikan hak orang soleh. Kemudian alasan mereka, kenapa saya berdoa kepada orang soleh, istighatsah kepada orang soleh, menyembelih domba untuk orang soleh. Kenapa? Karena kami cinta kepada mereka.
karena kami memuliakan mereka. Kalian yang sebenarnya enggak memuliakan orang soleh. Subhanallah. Nah, ya, ketika diajak dialog untuk bertauhid misalnya, sebagian mereka mengatakan kami tahu tauhid. Ya, bukan kalian aja yang tahu tauhid, kami juga tahu tauhid. Apa itu, Pak? Tauhid adalah Allah satu-satu yang menciptakan alam semesta, mengatur alam semesta, menguasai alam semesta, yang menghidupkan, yang mematikan, memberi rezeki hanya Allah. Itu keyakinan kami, keyakinan saudara-saudara kami yang seperti saya menyembah berdoa kuburan, itu keyakinan kami, itulah tauhid. Betul. Jawaban kita apa? Betul. Masa disalahkan? Betul. Tetapi itu pula lah keyakinan orang-orang kafir Quraisy. Mereka tidak berbeda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini, yang mencipta alam semesta, menguasai alam semesta, yang memberi mereka rezeki, yang menghidupkan dan mematikan hanya Allah. Tapi kenapa kok masih diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa mereka masih dinyatakan musyrik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dihukumi kafir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena mereka selain beribadah kepada Allah, mereka pun beribadah kepada selain Allah. Selain mereka berdoa kepada Allah, mereka pun berdoa ke kuburan keramat, ke pohon keramat, ke batu keramat. Mereka balik lagi berhujah, yang kami sembah beda dengan yang mereka sembah. Kalau orang Quraisy dulu, orang musyrik jahiliyah dulu, yang mereka sembah itu adalah pohon, yang mereka sembah itu adalah patung, batu. Beda dengan kami. Kami berdoa ke orang soleh. Ini yang sudah jelas solehnya nih. Ya, mereka bilang seperti itu. Nabi bahkan. Ya. Mereka pun dulu nyembah bukan hanya batu, bukan hanya pohon, yang mereka sembah pun apa tadi? Orang soleh juga, Lata, kuburan orang soleh. Bahkan Rasulullah SAW menghukumi kafir atau musyrik orang-orang Yahudi yang menyembah siapa? Nabi Uzair. Orang-orang Nasrani yang menyembah siapa? Nabi Isa. Musyrik juga namanya, kafir juga namanya. Akhirnya mereka berkilah, oh maaf, saya enggak berdoa, saya cuman meminta. Masa minta jabatan, anak, harta dikatakan berdoa? Permintaan yang seperti itu, yang ditujukan kepada siapapun memintanya, itu adalah doa dalam istilah syariat. Jelas ini? Mereka berkilah lagi, enggak ada kekuatan hujah sedikit pun, tetapi mereka gunakan itu. Ya, nasallallahu alaihi. Nah, jelas ini tahapan-tahapannya ya. Ya, jelas tahapan-tahapannya. Bahkan mereka mengatakan mereka ini untuk memberi hanya sebagai perantara antara kami dengan Allah. Begitu juga orang-orang musyrikin Quraisy. Mereka menjadikan Lata sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Orang-orang kafir yang ada di zaman Nabi Nuh, musyrik di zaman Nabi Nuh, menjadikan orang-orang soleh yang sudah mati, Wadda, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr, sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Apa bedanya alasan kalian dengan alasan mereka? Sama aja. Ya. Baik. Alhamdulillah, satu asal atau satu landasan, satu pondasi dari Sittatul Usul, dari 6 landasan pokok sudah kita bahas. Nah, insyaallah kita lanjutkan di lain waktu. Baik. Nah, silakan, ada yang mau ditanyakan? Ini ada yang mau bertanya? Assalamualaikum, Ustaz. Pakai chat saja, Anda nggak pakai. Oh, nggak pakai. Siap. Headset. Ya. Jadi nggak terdengar suaranya. Di chat saja.
Nah, sepertinya belum ditulis pertanyaannya atau tidak ada pertanyaan. Tapi bilangnya di sini mau menanya. Nah, ya insyaallah. Baik. Nah, silakan yang mau bertanya segera ditulis, Afan ya. Mungkin dalam waktu 1 menit nggak ada yang ditanyakan, insya Allah kita cukupkan. Singkatnya begini, kalau ada yang menyatakan kata Alhamdulillah itu dalil tidak boleh memuji sesuatu, gimana ya? Orangnya kayaknya nggak ngerti bahasa Arab. Ya. Alhamdulillah itu memang khusus untuk Allah. Segala macam bentuk pujian yang ada di alam semesta itu di alam semesta ini hanya milik Allah. Untuk dia memuji saudaranya karena mungkin baik akhlaknya, baik ibadahnya, baik muamalahnya, baik akidahnya, tidak mengapa, dan itu terbatas, hanya sebatas ketika pujian kepada makhluk yang lemah, yang penuh dengan keterbatasan, itu sebatas kelemahan yang dia miliki. Ya, tidak akan sesempurna dengan seperti kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat lemah. Maksudnya banyak sekali dalil tentang pujian Rasulullah SAW kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman. Nah, kalau alhamdulillah segala puji itu hanya milik Allah. Nah, karena tidak ada yang berhak untuk mendapatkan segala bentuk pujian yang ada di alam semesta ini, yang paling sempurnanya kecuali hanya Allah yang boleh memiliki.